Yang kedua, percaya akan damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita jangan khawatir dalam hidup ini? Yang kedua, percaya akan damai sejahtera dari Tuhan. Di ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa saja yang membuat kita khawatir dalam hidup ini? Jelas, banyak sekali kita sudah melihat. Dan mampukah kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Mampukah kita mengalami sukacita dari Tuhan? Jawabannya jelas, mampu. Manakala kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa damai sejahtera Allah itu ada pada kita. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberi damai sejahtera kepada kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Situasi masih seperti ini, kondisiku seperti ini. Ya, saya sudah berdoa, saya sudah berseru kepada Tuhan, tetapi persoalanku belum selesai, masalahku belum selesai, penderitaanku belum selesai. Silih berganti datang persoalan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan segala beban pergumulan kita kepada Dia, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita berdoa, maka sesungguhnya Tuhan akan memberi damai sejahtera kepada kita. Ya, damai sejahtera akan diberikan kepada kita. Damai sejahtera ada di hati kita ketika kita sudah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, sekalipun persoalan itu belum diselesaikan oleh Tuhan, belum diangkat oleh Tuhan dari hidup kita. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita masuk dalam doa, ketika kita menyerahkan segala beban pergumulan itu, pada saat itu Tuhan sanggup memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan sanggup memberikan ketenangan kepadamu. Tuhan sanggup memberi damai kepadamu. Ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, ketika engkau berdoa berserah kepada Tuhan, engkau bisa rasakan, engkau bisa nikmati Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang mendengar seruan doa kita, dan Dia bertindak. Pertama, Dia akan memberi ketenangan kepada kita. Dia memberi ketenangan kepada kita. Saudara dapat membuktikannya. Masuklah dalam doa, berserulah kepadanya, serahkan beban itu, maka engkau akan mengalami damai dari Tuhan. Jadi sebelum persoalan selesai pun kita dapat mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan kita dengan caranya sendiri. Tuhan punya cara untuk menolong kita keluar dari kemelut apapun. Tuhan punya cara untuk mengeluarkan kita keluar dari kemelut yang sedang terjadi saat ini, termasuk virus corona. Mungkin orang berkata, tidak ada obat, tetapi Tuhan punya cara untuk menolong anak-anaknya. Tuhan punya cara untuk menolong orang yang berseru kepadanya. Tuhan punya cara. Engkau tidak akan sanggup mereka-reka bagaimana cara kerja Allah. Engkau tidak sanggup menduga-duga mungkin Tuhan akan tolong secara seperti ini, nggak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi percayalah, Dia hidup, Dia sanggup, Dia berkuasa untuk mengangkat segala beban pergumulan kita.
Yang ketiga, kita melihat bahwa Tuhan bisa memberikan kekuatan di dalam kita, ada imun di dalam tubuh kita terhadap virus-virus yang ada, terhadap persoalan-persoalan yang ada, terhadap tekanan-tekanan yang ada. Bisa saja virus itu tetap masuk dalam tubuh kita, tetapi Tuhan berikan kekuatan ekstra di dalam tubuh kita. Ini perbuatan Tuhan. Akhirnya virus itu tak berdaya untuk menghancurkan hidup kita karena ada kekuatan di dalam diri kita. Dari mana kekuatan itu? Tentu dari Tuhan. Itu sebabnya perlu kita berdoa, perlu kita berserah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. Bisa dengan cara Tuhan memberkati ya segala sesuatu yang kita makan, obat-obatan, ya yang kita konsumsi, vitamin yang disarankan, vitamin C, vitamin E yang disarankan kita coba nikmati. Ada makanan-makanan yang baik yang disarankan untuk dimakan, makanan kesehatan kita nikmati. Kemudian Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati apa yang kita makan. Akhirnya tubuh kita kuat. Ada kekuatan baru yang Tuhan bisa beri kepada kita untuk menghadapi tantangan yang ada. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi setiap musuh, setiap beban, setiap persoalan, setiap pergumulan yang mau mengintimidasi hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan melingkupi kita. Damai sejahtera dari Tuhan, kenyamanan, kebahagiaan dari Tuhan akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Dan Dia Allah yang berkuasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Enggak terpikirkan saudara, enggak mampu kita mereka-reka cara kerja Allah, enggak mampu, enggak sanggup kita. Tetapi kita harus percaya Dia, Tuhan akan memberi damai sejahtera kepada kita. Dia akan memberi kelegaan, Dia akan memberi sentosa kepada kita, Dia memberi kenyamanan kepada kita. Mungkin hari ini kita gelisah, mulai ada rasa takut. Kadang-kadang sekarang situasi yang ada ini luar biasa. Untuk menghadapi bertemu dengan orang lain kita sudah mulai cemas. Bertemu dengan saudara kita si A, halo, iya halo, oh jangan salaman dulu. Kenapa? Aduh, jangan-jangan kamu kena virus atau aku bisa menyalurkan virus untukmu. Wow, mulai kita kehilangan damai sejahtera. Itu keadaannya. Tetapi Tuhan, kuasanya sungguh ajaib. Dia mampu memberi damai sejahtera kepada kita. Jangan khawatir. Mungkin kita hari ini tidak bisa salaman, tapi kita bisa menyapa dengan senyum, dengan sukacita. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi damai sejahtera Tuhan kepada kita. Amin. Tidak ada. Jadi damai sejahtera Tuhan ada pada kita dan melampaui segala akal. Artinya Tuhan mampu memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan mampu memberi ketenangan kepada saudara dan saya. Tuhan mampu memberi kebahagiaan kepada saudara dan saya. Tuhan mampu mengangkat bebanmu. Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Banyak kesaksian kita sudah dengar. Dinyatakan positif terjangkit virus corona setelah mengikuti aturan, setelah mengikuti program karantina, dan kita mendengar bahwa dia mengalami kesembuhan. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, sebab Allah mampu memberi damai sejahtera kepada kita. Seorang ibu bersaksi ketika dia harus dikarantina, ketika dia harus diisolasi, awalnya mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tetapi kemudian dia mengerti, dia menyadari situasi yang ada. Kemudian dia merasakan damai dan dia dinyatakan sembuh. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita khawatir.
Damai sejahtera dari Allah mengalahkan kekhawatiran kita. Damai sejahtera dari Tuhan mengalahkan kekhawatiranmu. Kekuatan Allah mengalahkan kecemasanmu. Itu sebabnya melalui peristiwa yang kita alami, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Rasul Paulus menulis hal ini bukan tanpa alasan. Dia sudah mengalami kesukaran. Dia menulis bukan dalam keadaan nyaman, baik tanpa ada masalah. Bukan. Ya, dia sedang dipenjara. Dia sedang mengalami pergumulan. Dia sendiri mengalami juga persoalan dalam diri sendiri karena ada penyakit yang dialami yang tidak kunjung sembuh. Dia punya beban. Layak sesungguhnya dia khawatir. Tetapi dalam kondisi seperti itu dia berkata, jangan khawatir. Ya, dia berkata supaya kita jangan khawatir. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir dan mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan dia sudah merasakan dan menikmati bahwa ada damai sejahtera dari Allah. Ada damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kekuatan dari Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, ada damai sejahtera dari Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apapun beban pergumulanmu, datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan khawatir? Yang pertama, mari serahkan beban kepada Tuhan, kekhawatiran dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Dan yang kedua, percayalah ada damai sejahtera dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan kita akan menikmati damai sejahtera itu. Jika ada di antara kita saat ini mengalami ketakutan, dengar firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Jika ada di antara kita saat ini mulai mengalami keraguan-raguan, mungkin berpikir, berapa lama lagi situasi seperti ini? Mungkin berkata, saya sudah 2 minggu tidak bekerja. Mungkin berkata, omset sudah mulai menipis. Mungkin berkata, di rumah sudah tidak ada makanan dan minuman. Mungkin berkata, harus membayar tunggakan ini dan itu. Mungkin berkata, aku takut karena aku takut dengan penyakit ini. Mungkin kita berkata, aku mulai khawatir tentang persoalan ini. Saudara, dengar firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Jangan khawatir. Jangan takut. Serahkan bebanmu, pergumulanmu kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah, damai sejahtera Allah akan turun bagi kita. Damai sejahtera Tuhan akan Tuhan limpahkan kepada kita. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita terlantar. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami beban ini melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Jika ada di antara kita saat ini sedang bergumul dengan persoalan-persoalan apa saja, mari masuk dalam doa. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Serahkanlah. Serahkan. Mari engkau bisa mengangkat tanganmu ke atas. Wujud penyerahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kau melihat tangan-tangan kami terangkat dari rumah kami masing-masing setelah kami mendengarkan firman ini. Setelah kami mengikuti rangkaian ibadah secara online ini Tuhan. Saat ini kami datang. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Engkau tahu beban mereka. Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Oh Bapa, buat kami sungguh-sungguh mengerti firman ini. Dan kami mau menyerahkannya hanya kepadamu. Kami mau menyerahkannya kepadamu. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Sungguh mengalami kelegaan. Mengalami damai sejahtera. Mengalami ketenangan. Tuhan, mujizat-Mu terjadi saat ini. Mungkin ada di antara sidang jemaat
di antara anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Ketika mereka berdoa, mereka benar-benar saat ini dipulihkan. Ada yang disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus, ada yang mengalami kebahagiaan, ada yang mengalami sukacita walaupun persoalan itu belum terselesaikan, karena damai sejahtera Tuhan telah turun atas mereka. Ada yang mengalami mujizat daripada Tuhan, dan ada yang mengalami berkat-berkat yang mengalir bagi mereka. Oh Tuhan, berkati Tuhan, buat kami sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Meteraikan ya Bapa di surga, dan kami bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.